Begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Pemirsa, Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataan bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan menuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Letjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Ia mengaku terkejut dan meminta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Dan tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan. 3 provinsi di wilayah Sumatera belum pulih pasca diterjang banjir bandang dan longsor selama sepekan terakhir. 3 daerah yang terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun jumlah korban jiwa akibat bencana ini pun terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa siang bertambah menjadi 659 orang. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 475 orang di 3 provinsi terdampak. Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang. Jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,2 juta jiwa. Seperti diketahui, banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu tersebut. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Indonesia pada November 2025 mencapai 0,17% secara bulanan. Kenaikan harga emas perhiasan menjadi faktor dominan dengan kontribusi inflasi sebesar 0,08%. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi Indonesia pada November 2025 mencapai 0,17% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan bahwa kenaikan tersebut membuat indeks harga konsumen naik dari 109,04 pada Oktober menjadi 109,22 pada November 2025. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 2,72%, sementara inflasi tahun kalender hingga November berada pada level 2,27%. Puji mengungkapkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan angka 1,21% dan andil 0,09%. Kenaikan harga emas perhiasan menjadi faktor dominan dalam kelompok ini dengan kontribusi inflasi sebesar 0,08%. Selain itu, tarif angkutan udara, bawang merah, ikan segar, dan wortel juga memberikan andil terhadap inflasi pada November. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%.
BPS menegaskan bahwa inflasi November 2025 terutama dipicu oleh komponen inti yang mencatat inflasi 0,17%. Emas perhiasan kembali menjadi komoditas yang paling dominan yang mempengaruhi kenaikan harga pada komponen inti tersebut. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri akan memberikan insentif 1 triliun rupiah bagi Pemda yang berprestasi mengendalikan inflasi hingga menurunkan kemiskinan. Penilaian bagi daerah yang memenuhi syarat dapat insentif fiskal tambahan akan mulai dilakukan pada Januari tahun depan. Kementerian Dalam Negeri menyisihkan anggaran 1 triliun rupiah dari total anggaran yang ditetapkan sebesar 7,8 triliun rupiah tahun depan sebagai hadiah untuk pemerintah daerah. Dana tersebut merupakan insentif tambahan bagi Pemda yang berprestasi mengendalikan inflasi hingga menurunkan kemiskinan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selama ini pihaknya sebagai pengawas banyak menegur dan memeriksa kinerja pemerintah daerah. Pada tahun depan teguran juga diimbangi dengan apresiasi berupa dana segar. Nantinya penilaian bagi daerah yang memenuhi syarat dapat insentif fiskal tambahan akan mulai dilakukan pada Januari tahun depan. Nah, saya sudah mengalokasikan spesifik. Saya udah internal, udah saya konsolidasikan 1 triliun kita nggak pakai. Tapi kita gunakan untuk sebagai reward pada daerah. Saya terpikir reward apa? Karena saya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, selama ini kan mungkin banyak negur, periksa, ya. Nggak hanya stick aja, tapi kita juga perlu ada carrot-nya, reward and punishment. Meski penilaian langsung dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Tito mempersilahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jika ingin ikut menambah alokasi. Bahasanya Kementerian Keuangan juga sempat mengalokasikan dana khusus 7 triliun rupiah sebagai hibah bagi pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan pengendalian inflasi sepanjang 2025 berjalan efektif. Ya, hingga November 2025, laju inflasi masih berada dalam sasaran target nasional. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi tersebut merupakan hasil konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta dukungan insentif fiskal yang menjaga ekspektasi inflasi tetap stabil. Keberhasilan menjaga inflasi juga merupakan hasil sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, hingga koordinasi pemerintah daerah. Guna menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah juga memperkuat gerakan pasar murah. Erlangga menyebut hingga 21 November 2025, kegiatan pasar murah telah dilaksanakan lebih dari 11.000 kali di berbagai daerah. Terkendali dalam rentang sasaran target nasional dan hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi. Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, dan koordinasi daerah. Ya, tentu upaya pengendalian inflasi tetap harus dilakukan begitu ya oleh semua pihak, terutama pemerintah, kemudian juga Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga terus memantau bagaimana kemudian perkembangan inflasi, karena memang inflasi ini menjadi salah satu indikator utama dari perekonomian. Nah, inilah juga harus terus diupayakan agar kemudian harga-harga tetap stabil dan tidak membawa di masyarakat. Betul, dan tadi ada informasi juga bahwa inflasi ini cukup terkendali, tapi kemudian data yang menunjukkan kenaikan harga ini lebih kepada tadi ya, sumbangsinya adalah harga kenaikan emas yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas. Tapi ini juga rasanya tidak berarti mengindikasikan bahwa inflasi yang lain-lainnya betul-betul terkendali ya. Kalau misalnya melihat data-data terkait upah real misalnya, kemudian terkait indeks keyakinan konsumen, ini juga rasanya perlu dipertimbangkan untuk kemudian membangun narasi bahwa angka inflasi boleh dikatakan berhasil pada bulan-bulan ataupun kuartalan tertentu ya.